Limit trigonometri adalah cabang dari konsep limit dalam kalkulus yang secara khusus berhubungan dengan fungsi trigonometri, seperti sin, cos, tan, dan fungsi trigonometri lainnya. Limit ini membantu dalam menentukan nilai yang mendekati tetapi tidak harus sama dengan. Limit trigonometri sangat berguna dalam derivatif dan integral kalkulus, membantu dalam menghitung turunan dan integral dari fungsi trigonometri. Untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, pada dasarnya sama seperti kita menyelesaikan limit fungsi aljabar, di mana langkah pertama kita substitusikan X sama dengan A ke Fx. Misalnya untuk nilai C pada domain. Di limit X menuju C, sin X ini tinggal kita substitusikan X-nya sama dengan sin C. Begitu juga di limit X menuju C untuk fungsi cos X adalah cos C. Nah, jika hasilnya bentuk tentu, maka itu menjadi nilai limitnya. Namun, jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga min tahingga, dan 0 dikali tahingga, maka Fx harus memiliki penyelesaian lanjutan. Seperti limit X menuju 0 sin X per X, kita langsung substitusikan X menuju 0-nya ke X. Jadinya sin 0 itu 0 dan per 0. Jadinya ini bentuk tak tentu. Begitu juga untuk contoh yang kedua, limit X menuju 0 dari 1 min cos X per X. X-nya langsung kita substitusikan. Jadi 1 dikurang cos 0. Cos 0 itu 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan bawahnya per 0. Jadi hasilnya merupakan bentuk tak tentu. Maka dari itu harus memiliki penyelesaian lanjutan. Sebelum aku akan memberikan contoh soal mengenai limit trigonometri, aku akan memberitahu beberapa rumus yang sering dipergunakan pada materi kali ini. Salah satunya dapat kita kenal dengan teorema Apit. Apit itu limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Dan beberapa rumus lainnya. Di beberapa rumus ini akan sering kita pergunakan dalam materi limit trigonometri. Untuk contoh soal pertama itu ada limit X menuju 0 dari 1 min cos X per X. Langkah penyelesaian pertama dapat kita substitusikan X-nya menjadi 0, yaitu 1 dikurang cos X, X-nya kita ganti dengan 0, begitu juga yang bawahnya kita ganti dengan 0, sama dengan 1 dikurang cos 0 itu adalah 1 per 0. 1 dikurang 1 itu sama dengan 0 per 0. Nah, ini tuh merupakan hasil bentuk tak tentu, maka kita harus melakukan penyelesaian lanjutan. Penyelesaiannya itu dapat kita lakukan dengan kali sekawan, yaitu 1 dikurang cos X per X kita kalikan dengan 1 plus cos X per 1 plus cos X. Nah, 1 plus cos X per 1 plus cos X ini adalah 1. Maka dari itu kita tidak mengubah bentuk soalnya. Lalu hasilnya adalah 1 dikurang cos kuadrat X per X dalam kurung 1 plus cos X. Di sini bisa dilihat bahwa 1 min cos kuadrat X itu merupakan bentuk dari identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 dan sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Maka 1 min cos kuadrat X itu kita ganti bentuknya menjadi sin kuadrat X, dan hasilnya adalah limit X menuju 0 sin kuadrat X per 1 plus cos X. Dan ini tuh bisa kita pisah sesuai dengan sifat limit, yaitu menjadi limit X menuju 0 sin X per X dikali dengan limit X menuju 0 sin X per 1 plus cos X. Teman-teman bisa lihat bentuk ini itu merupakan bentuk dari prinsip teorema Apit, yaitu limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Maka bentuk limit X menuju 0 sin X per X ini kita ganti dengan 1. Dan untuk bentuk limit X menuju 0 sin X per 1 plus cos X ini kita substitusikan 0-nya menjadi sin 1 dikali sin 0 per 1 plus cos 0. Hasilnya adalah 1 dikali sin 0 itu 0 per 1 plus cos 0 itu 1. Kita jumlahkan 0, 1 plus 1 itu sama dengan 2, maka 1 dikali 0 per 2. Maka hasilnya adalah 0. Untuk soal nomor 2 ada limit X menuju 0 tan X per X. Langkah penyelesaiannya pertama kita substitusikan dulu X yang ini dengan 0. Tan X kita ganti dengan 0, begitu juga X di bawahnya kita ganti dengan 0. Tan 0 itu adalah 0 dan per 0. Dan ini merupakan hasil dari bentuk tertentu. Maka dari itu kita harus melakukan penyelesaian lanjutan dengan cara tan X ini kita ubah menjadi identitas trigonometri, yaitu sin X per cos X. Lalu limit X menuju 0 sin X per cos X kita kali dengan 1 per X. 1 per X ini berasal dari sin X per cos X dibagi X. Karena dibagi, maka kita balik bentuknya jadi 1 per X. Lalu hasilnya adalah sin X per X dikali cos X. Sin X per X ini dapat kita uraikan menjadi limit X menuju 0 sin X per X dikali 1 per cos X. Berdasarkan sifat limit, bentuknya dapat kita pisah menjadi limit X menuju 0 sin X per X dikali limit X menuju 0 1 per cos X.
Bentuk limit X menuju 0 sin X per X ini merupakan prinsip dari teorema Apit, yang dimana nilainya ini adalah 1. Dan untuk limit X menuju 0 1 per cos X ini, kita substitusikan nilai X menuju 0. Jadi 1 per cos 0 sama dengan 1 dikali 1 per 1. Cos 0 itu adalah 1 dan hasilnya adalah 1.